Franz ternyata anggota XTC, siap bersaksi di sidang PK kasus Vina. Franciscus Marbun, pemilik helm yang dipinjam Eki dalam kasus Vina Cirebon blak-blakan mengakui dirinya adalah seorang gangster. Pria yang karib disapa Batak itu belakangan terseret dalam kasus tewasnya Eki dan Vina. Franciscus Marbun diminta untuk menjadi saksi atas setiap ungkapan dan atas apa yang dilihat terkait kematian Vina dan Eki. Belakangan, Franciscus Marbun menyatakan kesiapannya jika diperlukan menjadi saksi dalam sidang PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Kalau untuk bersaksi gua siap, tapi untuk didampingin waktu itu menurut gua belum penting banget. Belum diperlukan, karena gua kemana-mana masih bisa sendiri, ucap Franciscus Marbun di channel YouTube-nya, Selasa, tanggal 3 September tahun 2024. Franciscus Marbun juga kembali bercerita tentang pribadinya di masa lalu. Gua itu di gangster dari 2015, terus simpatisan dari 2012, cuma resmi jadi anggota tahun 2015, bebernya. Di tahun 2018 gua memutuskan untuk baptis. Disitulah gua menyudahin semuanya, sambungnya. Franciscus Marbun, pemilik helm yang dipinjam Eki dalam kasus Vina Cirebon blak-blakan mengakui dirinya adalah seorang gangster. Pria yang karib disapa Batak itu belakangan terseret dalam kasus tewasnya Eki dan Vina. Franciscus Marbun diminta untuk menjadi saksi atas setiap ungkapan dan atas apa yang dilihat terkait kematian Vina dan Eki. Belakangan, Franciscus Marbun menyatakan kesiapannya jika diperlukan menjadi saksi dalam sidang PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Kalau untuk bersaksi gua siap, tapi untuk didampingin waktu itu menurut gua belum penting banget. Belum diperlukan, karena gua kemana-mana masih bisa sendiri, ucap Franciscus Marbun di channel YouTube-nya, Selasa, tanggal 3 September tahun 2024. Franciscus Marbun juga kembali bercerita tentang pribadinya di masa lalu. Gua itu di gangster dari 2015, terus simpatisan dari 2012, cuma resmi jadi anggota tahun 2015, bebernya. Di tahun 2018 gua memutuskan untuk baptis. Disitulah gua menyudahin semuanya, sambungnya. Alasan sempat tolak Peradi sementara itu, Franciscus Marbun memberi alasan terkait sempat menolak penawaran Peradi. Kalau bicara beberapa waktu lalu soal Peradi nawarin ke gua terus gua tolak, ya itu memang benar, paparnya. Kalau untuk bersaksi gua siap, tapi untuk didampingin waktu itu menurut gua belum penting banget, tuturnya. Belum diperlukan, karena gua kemana-mana masih bisa sendiri, jelasnya. Disinggung soal siapa sosok yang pasang badan membelanya, Franciscus Marbun dengan tegas menjawabnya. Kalau ditanya siapa backingan lu? Backingan gua Tuhan. Jadi kalau ada saudara atau orang tua yang mensupport gua dari belakang ya itulah yang diberikan Tuhan, jelasnya. Klarifikasi soal gugup Franciscus Marbun, pemilik helm yang dipinjam Eki dalam kasus Vina Cirebon membantah dibilang ciut untuk memberi kesaksian. Pria yang kerap nongkrong di warpat itu sebelumnya menjadi sorotan publik. Franciscus Marbun terlihat gugup saat Deddy Mulyadi memintanya untuk menjadi saksi dalam kasus Vina Cirebon. Kegugupan Franciscus Marbun pada saat itu terlihat jelas di YouTube Kang Deddy Mulyadi. Banyaknya komentar dan pertanyaan publik mengenai ekspresi gugup yang terlihat, Franciscus Marbun memberikan klarifikasi. Franciscus Marbun mengaku terkejut ketika Deddy Mulyadi mengajaknya bertemu. Dia tak menyangka jika bakal direkam untuk tayangan YouTube. Jadi sebenarnya gua kaget, gak ngangka bakal ada kamera dan tiba-tiba di-shoot, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Franciscus Marbun, Selasa, tanggal 3 September tahun 2024. Franciscus Marbun tak menyangkal jika dibilang gugup pada saat itu. Ada orang yang bilang Franz kok kayak orang kebingungan? Emang iya, tegasnya. Lebih lanjut, Franciscus Marbun mengaku kaget ketika dilempar pertanyaan terkait kesiapannya untuk bersaksi. Kaget juga ada kamera, gua baru datang terus di-shoot dan ditanyain siap atau tidak untuk bersaksi, gitu kan, tegasnya. Ogah dibilang alibi, Franciscus Marbun langsung menyiapkan mental untuk menjadi saksi.
Malam ini, gua yakinin diri siap dan menyiapkan mental. Banyak yang harus dipersiapkan, tuturnya. Jadi saksi itu kan tidak mudah, tegasnya. Franciscus Marbun harus mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang dikarenakan keluarganya tinggal di Cirebon. Sebenarnya gua tidak ragu, ada hal yang harus diomongin juga ke Kang Dedi. Tapi baru datang langsung ditanyain seperti itu, ungkapnya. Setelah itu, setiap malam gua berdoa. Terus pagi hari ketika bangun tidur gua berdoa juga untuk nyiapin mental, sambungnya. Pemilik helm yang dipakai Eki saat kasus Vina, Franciscus Marbun nekat menolak didampingi kuasa hukum dari Peradi. Franciscus Marbun mengungkap alasan menolak didampingi kuasa hukum dari Peradi dalam kasus Vina Cirebon. Walau begitu, Franciscus Marbun akhirnya bersedia menjadi saksi dalam sidang PK kasus Vina Cirebon. Sampai kemudian, Frans membongkar sosok kuat yang menjadi backingannya. Ternyata sosok backingannya adalah Tuhan, sekalipun dia dibantu keluarga atau saudara, Frans menganggap itu merupakan kiriman Tuhan. Tak hanya itu, ia bahkan mengaku didukung oleh petinggi geng XTC dalam mengungkap kasus Vina. Franciscus Marbun, pemilik helm yang dipinjam Eki dalam kasus Vina Cirebon belak-belakan mengakui dirinya adalah seorang gangster. Pria yang karib disapa Batak itu belakangan terseret dalam kasus tewasnya Eki dan Vina. Franciscus Marbun diminta untuk menjadi saksi atas setiap ungkapan dan atas apa yang dilihat terkait kematian Vina dan Eki. Belakangan, Franciscus Marbun menyatakan kesiapannya jika diperlukan menjadi saksi dalam sidang PK 66 terpidana kasus Vina. Franciscus Marbun juga kembali bercerita tentang pribadinya di masa lalu. Meski sudah lama meninggalkan geng motornya, Franciscus Marbun tetap berkomunikasi dengan pengurusnya. Bahkan Franciscus Marbun menegaskan bakal menggunakan atribut XTC di persidangan. Pemilik helm di kasus Vina Cirebon, Franciscus Marbun mengaku mendapat dukungan dari para petinggi geng motor XTC. Dukungan itu diberikan jelang sidang PK 6 terpidana kasus Vina besok, 4/9. Franciscus adalah pemilik helm yang dipakai Eki saat kejadian. Ia juga yang bersuara lantang meyakini kalau kasus Vina adalah kecelakaan. Ia mengatakan kalau dirinya tidak ragu jadi saksi di PK 6 terpidana, namun ia harus memastikan kalau orang-orang yang ada di dekatnya dalam kondisi aman. Sehingga ia pun akhirnya didampingi oleh pengacara dari Peradi berdasarkan saran dari Deddy Mulyadi. Frans mengaku dirinya jadi simpatisan XTC sejak tahun 2012, pengurus XTC salut dengan keberanian Frans untuk mengungkap kasus ini. Saat sidang nanti ia akan memakai atribut XTC untuk menunjukkan bahwa geng motor yang kini sudah berubah jadi ormas itu mendukung dirinya untuk ungkap kebenaran.
Pemilik helm di kasus Vina Cirebon, Franciscus Marbun mengaku mendapat dukungan dari para petinggi geng motor XTC. Dukungan itu diberikan jelang sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon besok, Rabu, 4 September 2024. Franciscus adalah pemilik helm yang dipakai Eki saat kejadian. Ia juga yang bersuara lantang meyakini kalau kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Sebab diakui Frans, helm miliknya yang dipakai oleh Eki itu dalam kondisi rusak parah bagian depannya. Frans bahkan berani menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Sebab Pitra mengatakan kalau helm itu tidak rusak sama sekali. Franciscus Marbun, ia mengatakan kalau dirinya tidak ragu jadi saksi di PK 6 terpidana. Namun ia harus memastikan kalau orang-orang yang ada di dekatnya dalam kondisi aman. Sehingga ia pun akhirnya didampingi oleh pengacara dari Peradi berdasarkan saran dari Deddy Mulyadi. Frans menuturkan dirinya jadi simpatisan XTC sejak tahun 2012. Frans juga mengaku sudah bertemu dengan pengurus XTC 04 Sumber. XTC 04 Sumber ini juga merupakan geng motor yang menaungi Eki. Frans pun mendapat dukungan dari para pengurus XTC 04 Sumber itu. Ia memakai atribut XTC untuk menunjukkan bahwa geng motor yang kini sudah berubah jadi ormas itu mendukung dirinya untuk mengungkap kebenaran di kasus Vina Cirebon. Bahkan menurut Frans, pengurus XTC salut dengan keberanian Frans untuk mengungkap kasus ini. Di mana teman-teman Eki yang lainnya tidak ada yang berani bicara seperti dirinya. Dirinya pun tak menampik adanya rasa takut saat memutuskan muncul di kasus Vina Cirebon ini.